Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Kang Dito? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik juga Kang. Kang Dito di Bandung ya Kang Dito ya? Abi di Bali sekarang. Oh tapi Di Bali. Akang mah biasanya Sunda Akang mah. Kalau sobat Akang mah biasanya Sunda. Mohon, Abi di Pangalengan. Rumah tinggalnya itu daerah sayur sama susu sapi. Oh, susu sapi. Emang asli Bandung Kang? Apa bukan? Kelahiran Jawa Timur, Malang, istri orang Sunda, orang Bandung, orang Majang Priangan, Masya Allah. Masya Allah. Atuh tepuk tangan mana host, diem aja host, woi. Nah nih Kang Dito ada pasien bocah pasien ini tidak pernah sembuh. Dismas. bilang aja Kang Dito nggak mampu gitu loh, nggak mampu. Coba dulu dicoba, silakan bocah, silakan. Mampu dalam hal apa ini? Ya nggak mampu mengobati, artinya kan Kang Dito ini bukan dokter. Karena udah penyakitnya bukan penyakit zahir, penyakit batin yang Mungkin udah terlalu akut kali Kang, jadi nggak bisa disembuhkan. ya, tapi insya Allah ya kita berdoa meminta kepada Allah agar diberikan hidayah untuk saudara bocah. Bagaimana kalau dokternya dokter palsu? Ya nggak bisa. Ya udah, kita diskusikan aja seputar kekristenan, karena kalau kami memahami diskusi lintas agama ini cenderung apologet Islam Indonesia lebih menguasai Bible, kristologi dan teologi, bahkan fakta histori. Nah, ini memang kenapa kita tidak dakwahkan? Saya juga tahu itu Bang. Tapi nanti di endingnya menghafal Bible. Sabar. Nanti di endingnya kita akan dakwahkan kebenaran Islam. Itu mutlak bagi kami apologet Islam Indonesia, tetap menyisikan dakwah kebenaran Islam, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dakwah yang terutama kami. Satu barisan, satu komando dalam hal mujahid, menyerukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik secara rasional maupun secara parameter yang premier, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Bang Bocah. Jadi kita bahas tentang kekristenan mungkin 1 jam ke depan, kalau mampu misalnya sampai 1 jam Anda bertahan, saya berikan apresiasi, nanti host kasih donat buat Anda. Ya memang betul Bang, betul sudah Abang itu mengatakan bahwa apa tadi satunya itu menyembah Allah yang benar. Yang jadi masalah yang saya pertanyakan kan ketika Allah yang maha besar yang satu-satunya ini datang, banyak sekali yang tidak percaya termasuk kalian. Sebenarnya kalian mengetahui bahwa Allah satu-satunya itu hanya ada satu, tetapi ketika Allah yang satu-satunya itu satu dan itu datang, kalian tidak percaya. Itu yang masalah Bang, bukan masalah doktrinya. Baik, saya tanggapin boleh ya. Kalau tuduhan bahwa Anda mengatakan kami yang tidak menerima satu Tuhan yang maha kuasa itu telah datang dalam wujud yang bukan bermakna harfiah dalam Islam, wujud itu ada, tetapi wujud secara zahir. Justru kalau kita melihat fakta yang ada, kekristenan berbeda dengan Islam dan Yahudi. Islam dan Yahudi mengukuhkan bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan itu satu-satunya yang berhak disembah dan tidak berbentuk. Jadi Islam dan Yahudi sama-sama meyakini Tuhan tidak dibentuk dan tidak berbentuk. Namun Kristen sendiri yang mengatakan Tuhan itu zahir, sehingga dia sangat merendahkan, bukan hanya merendahkan diri tetapi sangat direndahkan juga. Ya, kita lihat di dalam kitab saudara bagaimana kejadian waktu yang Anda anggap manusia ini dilahirkan oleh seorang manusia, itu sudah merendahkan serendah-rendahnya Tuhan pencipta menjadi ciptaan. Di hari ke-8
di hari ke-8 dia ternyata punya kelamin laki-laki dan disunat. Maka Tuhan yang berkelamin adalah Tuhan yang paling dihinakan. Sehingga ada suatu ketidakadilan. Kalau Tuhan itu datang berwujud manusia dan dia laki-laki, kenapa tidak ada Tuhan perempuan? Ini keadilan yang sungguh sangat tidak masuk di akal. Kalau Tuhan itu adil, maka dia bisa berubah jadi laki-laki ke perempuan. Ini rasional kita berpikir. Jadi mohon maaf kalau itu tuduhan Anda ngeklaim bahwa satu-satunya agama Kristen yang meyakini Tuhan itu zahir, sementara Yahudi dan Islam sama-sama meyakini Tuhan itu tidak berbentuk menyerupai apapun. Di mana dalilnya? Dalam doa Yigdal. Mereka selalu berdoa yang disebut dengan doa Yigdal, poin 1 sampai 12. Tuhan itu tidak berbentuk, bahkan Tuhan itu mengirim utusannya yang dia sebut Mesias atau para nabi yang diutus. Tetapi karena konsepnya kekristenan mencomot dari ajaran Yahudi, kemudian membelokkan, menganggap Tuhan menganggap Tuhan yang semesta alam tidak terlihat, ini menjadi dituduhkan Yesua Hamasia yang dilahirkan seorang perawan suci, kemudian itu dikatakan Tuhan. Nah, ini luar biasa penyesatannya. Itu Bang Bocah, berdasarkan di dalil dalam Bible, Yesus yang Anda tuhankan, dia mengatakan di pasal 20 ayat ke-17 ya. Yohanes pasal 20 ayat 17, dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, Yesus punya Bapa. Bapa ini adalah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Tuhan. Matius 11 ayat 25. Maka kalau Anda mengatakan Yesus ini yang Anda tuhankan, dia punya Tuhan, maka saya rasa Anda perlu ke bengkel otak untuk diluruskan pemahamannya. Begitu, saudara. Ya, Oke. salam. Ya begini Bang. Memang kalau kita selalu mendengarkan perkataan Yesus, ya memang dia selalu bicara tentang Bapa. Dia selalu bicara tentang Bapa. Makanya salah satu muridnya kan bingung siapa yang dimaksud oleh Yesus Bapa ini. Mereka tidak tahu, sama seperti kalian. Kalian tidak tahu siapa yang dimaksud Bapa ini. Makanya ketika salah satu muridnya bertanya, "Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Nah, apa jawab Yesus? "Sudah sekian lama kalian bersama-sama dengan aku, kalian masih bertanya juga, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa." Artinya secara tidak langsung juga Yesus berkata, akulah Bapa itu. Nggak usah kau tanya lagi, begitu. Nah, yang masalah di sini kan kalian tidak menerima kalau yang Bapa itu datang sebagai manusia, datang sebagai Mesias. Kalian tidak percaya itu. Itu hanya itu kekurangan kalian sebenarnya. Saya sangka pemaksaan Tuhan menjadi manusia, orang Yahudi mengatakan dalam kitabnya Bilangan pasal 23 nomor 19, Tuhan bukanlah manusia dan juga anak manusia sehingga berdusta. Memang keyakinan orang Yahudi begitu, tetapi ini yang kemudian orang Yahudi tidak menerima Yeshua HaMashiach sebagai salah satu Mesias, sia-sia diambil oleh Kristen. Kemudian dia tuhankan. Ini hal yang sangat memaksakan. Kalau Yesus dalam Bible secara interpretasi dari Bang Bocah, karena dia mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, saya rasa seluruh kekristenan akan membuat satu kesimpulan, Bang Bocah adalah satu faham sekte bidat atau sesat yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Bagaimana kita akan buktikan di dalam kitab saudara Matius pasal 22 ayat 44. Di situ yang berbicara adalah Tuhan Anda, yang Anda yakini dia manusia. Dia mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. Itu mengutip perkataan Daud. Daud menganggap bahwa Yesus itu tuannya atau Tuhannya. Apakah Yesus pada masa itu sudah ada? Kemudian siapa yang berfirman kepada Yesus? Saya rasa Anda akan komat kamit
ngalor ngidul muter-muter menjelaskan kepada saya. Silakan Matius 22 nomor 44. Silakan. Saudara bocah, boleh dibacakan dan diinterpretasikan. Jelaskan kepada saya Matius 22 ayat 44. Silakan. Coba dibacakan host, bacakan host. Janganlah, ini kan bebas saja. Kenapa Anda tidak mau baca? Ya kan lebih enak kalau host yang bacakan, biar kita bahas sama-sama. Kan di sini kita sebagai tamu, kasihlah host. Itu bagiannya host itu membacakan data yang kita bahas. Kalau Anda tidak bawa Bible di situ, biasa Sando yang menggantikan Anda. Boleh? Boleh. Oke, silakan Bro Sasando, selamat siang. Siang. Ya, siang Sasando, silakan jawab. Bantu baca Silakan. dulu tadi dalil yang Ya, dibaca. jadi apa namanya, pernyataan Kang Dito mengenai Yahudi tidak mengakui Tuhan itu berbentuk itu salah. Ya, karena di Kejadian 18 itu dari Sefaria pun mengatakan bahwa apir, Yahweh apir, gitu, Bang. Artinya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Itu, Bang Kang Dito, bagaimana itu Kejadian 18 itu? Masa iya kamu salah ngutip kali itu? Mungkin itu nanti kita akan flashback kembali lagi ke situ. Yang saya tanyakan kenapa saya melemparkan kepada saudara terkait Matius 22 nomor 44 supaya diskusi kita continue. Kalau mau flashback nanti kita kembali ke awal, tapi izinkan saya ingin meminta kepada Anda menjelaskan dalam Matius 22 nomor 44. Iya, jadi Matius 22 ayat 42 kalau kita baca dari ayat 41. Nih kita baca ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Ya, Mesias ini anak siapa? Gitu. Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Iya, jadi anak manusia. Sabar. Oke, anak Daud di sini mereka bilang. Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Kalau dia anak Daud, bagaimana Daud berkata bahwa Mesias itu adalah tuannya Daud?" Gitu loh. Nah, ini di sini Yesus mengutip Mazmur ya, Mazmur 110 ayat 1. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, atau yaitu si Mesias itu, "Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi ini pertanyaan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tentang siapa Yesus itu. Yesus berkata siapa Mesias, gitu loh. Mereka berkata itu anak Daud. Loh, bagaimana mungkin itu anak Daud sedangkan Daud memanggil dia tuannya? Ayo coba bagaimana itu, Dito? Iya, tapi kan dari keturunan Daud juga, Bro. Kan silsilahnya jelas itu. Justru apakah Anda tidak merasa mengganjal? Tuhan telah berfirman kepada Yesus. Nah itu. Yang Tuhan Anda. Lah kan memang firman itu kan disebut Mesias, Bro. Yesus itu mengasah secara tidak langsung, dia mengaku bahwa dia itu Mesias, gitu, Bro. Dulu poin yang saya mau fokuskan, Anda bisa menanggapi. Kalimat Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku sekarang direvisi menjadi Tuanku, betul? Sama aja, Tuhan dan Tuhan itu sama, Bro. Oke, Gitu. baik, saya sebut Tuhanku berarti. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang berbicara adalah Yesus Tuhanmu. Ada berapa eksistensi Tuhan di situ? Iya, jadi ini kan Yesus mengutip perkataan Daud di dalam Mazmur 110, betul? Saya fokuskan ada berapa eksistensi Tuhan di situ. Iya, karena
keesaan Allah itu kita kan bisa membedakan. Hikmat, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Oh enggak, ini saya jujur, saya jawab sesuai dengan pemahaman. Ada berapa? Jadi Bapa itu Tuhan, Yesus Ada itu adalah Tuhan. eksistensi Karena Tuhan. apa? Bentar, sabarlah. Ya berapa? Karena Yesus itu adalah firman daripada Bapa itu sendiri. Host, Jadi boleh otomatis, sabar dulu Dito, sabarlah. disampaikannya, silakan host. Kang, Kok Dito ini nggak mau menyiarkan Islam tapi dia fokus ke Kristen? Apa udah malu sama ajaran Muhammad itu Dito? Jadi saudara jangan tantrum. Saya Enggak, mau gini, makanya di sini bagaimana Yesus ini. Saya di sini sebagai narasumber mengajak saudara-saudara berdiskusi yang Kristen terutama. Di situ pertanyaan saya fokusnya adalah ada berapa eksistensi Tuhan di situ. Matius 22 ayat 44. Silakan dijawab, jangan kemana-mana. Ada dua antara sang Bapa, sang sumber dan firman. Ini saya bisa arahkan ke kejadian 18 bahwa Tuhan di bumi meminta kepada Tuhan di langit untuk mengirim api dari Tuhan dari langit. Kamu percaya itu enggak? Kejadian 18 itu. Oke, cukup. Coba konfirmasi sebagai kesimpulan result. Tuhan yang Sasando 2. Iya, Bapak menyebut firman itu Tuhan juga, bro. Oh, gimana sih kamu ini? Oke, sebentar saya tunjukin. Ini literatur Yahudi loh. Iya, Sebentar, sabar ya. Kenapa lari ke Yahudi? Sabar dulu. Jadi kesimpulannya Dito. Ya, sabar, sabar, santai, kalem. Ya, calm down dulu ya. Ya, calm down. Saya konfirmasi saja. Jadi Tuhanmu 2. Tuhan yang orang Kristen 2 atau Tuhan 3 malahan. Roh Kudus itu disebut Tuhan. Oh, Tuhannya 3. Tuhan pemberi hidup. Iya. Oh, kenapa ketawa? Lah Muhammad aja Tuhanmu, kok saya nggak protes, Dito? Okay. Boleh saya jelaskan dikit? Boleh saya jelaskan dikit? Boleh saya jelaskan dikit? Boleh. Ya. Ya. Di dalam Kejadian 18 nih ya. Jadi kalau Dito bilang Yahudi mengatakan Tuhannya tidak berwujud, itu salah. Itu Dito nih. Kejadian lah, coba geser dulu tulisannya itu. Coba geser dulu. Udah kelihatan. Oke, ya di sini dikatakan begini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin. Ini literaturnya orang Yahudi ya, Kejadian 18. Ya, biar makanya Islam baca Taurat berpinter ya. Di Mamre sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Sabarlah Dito. Iya. Iya, sabarlah. Ketika sabar. Ketika ia sebentar ya. ampun, kenapa yang gue yang jelasin kok lu yang Bukan tantrum, sabar dulu ya. Namanya tamu mengikuti apa yang diinginkan oleh tuan rumah. nggak bisa, gue nggak bisa luka. Ya udah, kalau nggak bisa luka dalin 2 kali lagi, bro. Silakan mungkin buat pendeta yang mampu di. Ya udah. di sini ada kaca. Kang Dito mana? Yang dua-duanya Iya, Kang kita kemana? Kang Kace sebentar ya. Kang Dito kena. Kang nggak ada Dito. Ya, Kang Dito. Ada Kang gitu. Ini ada kaca. Saya kepental bos. Turun sinyal. turun semua sekarang sinyalnya. Oke, jadi Sasando yang mengatakan Tuhannya 3. Jangan di-up dulu, nanti dulu, karena beliau ini tidak mau diatur. Nanti dulu, karena nggak bisa diatur. Bang Kace, iya, Bang Kace. Apakah Anda sepakat eksistensi Tuhan menurut Sasando itu ada 3 Tuhannya Kristen? Silakan. Siapa bilang? Sasando.
Yang mana orangnya? Udah aku naikin lagi. Gitu loh, gampang kok, enak loh. Nah, naik lagi Sasando. Tuh kau jelaskan sama saudara seimanmu. Ya, mau benturin ya. Saya boleh jelasin dulu bentar. Kenapa sih kok Islam bertanya? Udah, jadinya kalau curhat saja nggak mampu. Udah tahu ya itu orangnya, Bang Kace. Nah, apa katakannya? Kata dia Tuhannya Kristen 3. Bener apa salah? Itu salah penafsiran. Kalau menurut saya, Tuhan umat Kristen itu satu dalam 3 pribadi. Lanjut. Oke. Yang satu-satunya itu siapa, Pak Kace? Ya Allah dalam Yesus Kristus. Yesus apa Bapak? Allah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus lah. Satu apa dua jadinya? Satu. Kalau satu, Matius 22 ayat 44 lagi, silakan jelaskan sama saya. Apa bunyinya? Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, silakan. Matius berapa? 22 ayat 44. Sando malu lu sampai kabur dia. Salah penafsiran. Aduh, Kristen Tuhannya banyak, nggak satu, katanya 3. Longor dia. Astagfirullahaladzim. Sasando. Itu ada Uni Rifa. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, apa kabar? Alhamdulillah. Insya Allah. Ini juga gimana, sehat? Alhamdulillah, Kang lagi makan siang. Mantap. Aku langsung tenggelam ini. Enak Mana ya? Bapak tadi? Ada, itu di bawah lagi ngopi dia. Jadi Kang Dito, Tuhannya ada berapa kira-kira? Tuhannya siapa? Saya. Tuhan, bukan Tuhannya abang tadi. Jadinya berapa tuh? Oh, 3 kata Sasando. Oh, 3. 3 Bang dibilang. Dito, kenapa ya Tuhan mereka tuh udah 3 ya kan? Tuhan kita tuh cuma 1. Kenapa kok apologet Kristen malah banyak yang mencret sama kita? Padahal Tuhan mereka udah 3 loh. Backupannya 3 loh. Ya, Tuhan 3 itu bukan berarti maknawi, ternyata cuman gaya-gayaan aja supaya menang jumlah. Oh, lanjut. Sudah. Sudah, silakan. Oke. Dalam Matius 22 tadi yang kamu bawa ya. Iya. Ayat 42. Iya, benar. 44, bukan 42. Dari mana saya bilang 42? 44, saudara. Nah, ngopi lagi, dicek lagi 44-nya. Ini kan enak. Kang Dito, aku mau nanya. Sabar bro, sabar. Oke, aku boleh nanya nggak dulu Christian sama Kang Dito? Kenapa ya Kang Dito, kalau kita debat sama Oten itu, mereka baru baca ayatnya tapi udah bisa menjelaskan loh. Kenapa ya? Mereka baru baca ayatnya tapi udah bisa menjelaskan. Kebanyakan berhalusinasi dulu diilhami Roh Kudus. Jadi sudah nyambung katanya. Sementara ada sekolah-sekolahnya yang udah belajar tahunan malah dianggap sesat loh sama mereka. Aneh ya teman-teman Kristen kita ini ya. Ya, mereka mengatakan sekolah itu cuma menang titel, tapi yang utama adalah Ya, kabur. Masa Kang Dito tunjukin kalau Tuhannya banyak? Kan dia jadi wah Tuhan gue banyak, masa gue kalah? Malu lah dia. Itu dia kan. Aduh. Padahal Tuhan kita cuma 1 ya Kang Dito ya. Arab Iya. jadi Islam semua ya kan? Bisa, kalau di Islam itu ada fase Golden Age. Kalau di Kristen Tuhannya udah 3 tapi malah Dark Age. Agak lain ya Kristen ini ya.
Tapi bagaimana Kristen emang tahu drug itu apa? Nggak tahu mereka ini. Mending memang agak yang berat itu ya dari scholarnya mereka gitu. Tapi kalau membahas 3 dalam 1 atau 3 semuanya ya berat juga sih. Saya nggak tahu harusnya kayak gimana kita menghadapi mereka ini. Mereka kan ini perkara bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan dalam kekekalan. Gimana itu? Ya, bagaimana? Makhluk yang menjadi kasat mata, bukan kasat ya, terlihat. Oh, siluman jadi dong. Ya Itu kan ada misi siluman. kan ada apa namanya, ada teman-teman mengatakan kuntilanak itu dicabut pakunya jadi manusia. Kalau Tuhan Kristen dipaku jadi Tuhan gitu kan. Jadi belajar etimologi nih Kang Dito. Kalau definisi roh halus, makhluk tidak kasat mata menjelma menjadi manusia, itu definisi dari siluman. Kalau definisi dari manusia hasil dari perkawinan dewa dan juga manusia kayak Hercules, itu namanya Titan. Nah, kalau dia itu manusia kemudian bermutasi secara genetik, namanya mutan. Kang Dito pernah nggak nonton film Wolverine sama film Spider-Man? X-Men. Itu mutan kayak turtle, kura-kura ninja. Nah, kalau Tuhannya Oten ini nggak bisa dikatakan siluman sih, kan dia Tuhan. Jadi Tuman sih, Tuhan kemanusia-manusiaan lebih tepatnya. Iya. Dikatakan Tuhan nggak bisa karena udah jadi manusia. Dikatakan manusia nggak bisa juga, dia Tuhan, ya udah Tuman. Mungkin dimasukin di KBBI deh. Aku mau usul kemana ya KBBI-nya? Itu masuk ke Kemendak ya, Kementerian Dalam Negeri, nanti masuk ke menyuap dulu ke Kementerian Pendidikan, kemudian ke ahli bahasa. Itu sih kelihatannya begitu caranya untuk memasukkan itu. Udah, aku harus bikin artikel dulu kali ya. Nanti aku bikin. Nanti didiskusikan di kampus-kampus. Karena kalau dikatakan Tuhan, dia kan manusia. Dikatakan manusia, dia Tuhan. Jadi kayak ini nih, kita kan punya ada makhluk yang hidup di antara darat dan laut, itu kan tidak bisa dikatakan mamalia atau apa, tapi kan dikatakan ada istilahnya untuk mereka gitu. Kok mamalia sih? Apa namanya, makhluk yang hidup di 2 air tuh amfibi. Amfibi ya. Nah, ya jadi kalau seandainya Yesus adalah Tuhan, ya karena kan dia udah jadi manusia, jadi dia nggak bisa dikatakan Tuhan sepenuhnya, tapi Tuman, Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Iya, jadi kalau implementasinya itu teman-teman pernah lihat saudara-saudara yang disabel matanya juling itu ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri itu, tahu kan? Luga. Kayak gitu. Jadi kalau mata yang satu ditutup, dia akan melihat manusia. Kalau mata yang satu sebelahnya ditutup, yang satu terbuka itu, maka dia lihat Tuhan. Nah, antara berarti cuma Luga yang tahu ya? Iya. Ada pula analoginya orang yang juling jadinya. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Pak Kace udah di-invite loh, kenapa nggak naik? Minta dinaikkan. Gimana Celuk? Lagi live dia? Pak, Luga. Si Kace tadi lagi live. Kace mana? Ini Christian ini. Kacau nih. Itu si Kace. Ya kirain si Celuk ini Napi. Bukan. Oh. Kenapa nggak naik dianya? Lagi Bukan di Papi Gembala ya? mereka itu lagi mempelajari Matius 22 nomor 44 itu bingung sendiri mereka. Sampai pingsan, nggak ada jawabannya. Melawan doktrin sendiri. Jadi kalau doktrinnya mengatakan 3 dalam 1, 1/3, ternyata di situ 2 yang dibaca, tapi yang berbicara juga Tuhan. Jadi 3 memang ini. Ya emang 3 sebenarnya, cuma mereka malu mengakui.
Karena nggak enak lah mereka bilang Tuhannya 3. Soalnya kita yang Tuhannya 1 aja, kita ini menang dalam banyak hal. Masa mereka Tuhannya 3 malah merusak peradaban, nggak ada memperbaiki peradaban. Jadi makanya mereka nggak mau, oh kita jangan ngaku 3 Tuhan kita harus imbang nih sama Uclim. Uclim kan Tuhannya 1, masa kita Tuhannya 3 tapi kita berantakan, kan nggak enak. Jadi makanya mereka tuh Tuhannya 3 ngakunya 1. Goreng, singkong goreng, sama satu lagi Bakwan. apa? Bakwan. Tapi bayarnya 1 gorengan. Kemarin Kang Dito, waktu aku debat, aku tanya gini, ini skincare, aku kasih dong yang buat bersihin muka, iya. Ini skincare juga, iya. Moisturizer, ini skincare juga, iya. Sunscreen. Nah, ini skincare nggak? Iya. Berapa skincarenya? 1 katanya. Bahaya nih buat perekonomian, nanti dia cekotnya 3, bayarnya 1. Rugi nih orang jualan Kang Chan. Nanti kan dia kan cekot tuh 3 produk. Terus dia bilang, saya bayarnya 1 aja. Kenapa itu 1 hakikat katanya? Kurang ajar emang hotel nih, ngerugiin orang. Jadi gitu kalian ya. Kalau ada lagi kemarin tuh analoginya yang ini. Apakah presiden itu adalah menteri? Bukan, tapi 1 hakikat. Jadi kalau mereka minta makan berapa nasinya? 1 katanya. Bodoh, kataku, makan bagi 2 mereka. Gitu loh, saking mereka ingin mempertahankan ajaran Tritunggal. Jadi kalau ada presiden sama menteri makan, itu dihitung 1 orang karena 1 hakikat. Jadi dikasih berapa nasinya? 1 piring doang, makannya berdua. Lanjut dulu, aku mau nengok Luga di tempat Papi Gembala ya, izin ya. API Jabotabek ini siapa nih namanya adminnya nih? Aku nggak tahu. Indah. Kak Sarah ya? Iya Uni. Oh Indah. Sering-sering mampir ya Uni. Insya Allah. Ini belum Wah. fallback, mau dijadiin moderator. Oh ya. Iya. Iya. Uni ini dulu ya. Uni tengok Luga Tambunsu dulu. Sambil Siap. mau sholat bentar lagi. Siap, makasih Ya, nih teman. ayo semua. Assalamualaikum. Semangat Kang Dito. Waalaikumsalam. Terima kasih Rika. Kang Dito, Ya, kalau di Sunda itu kan bahasa Tuman itu kebiasaan kan? Tuman itu kan kebiasaan kalau bahasa Sunda. Ini di Oten Ya. Tuhan ya? Iya, Tuhan siluman. Kebiasaan. Tanya Kang Dito. itu dia. Ya, silakan buat regenerasi kekristenan yang ingin menguji kekristenannya boleh naik ke atas. Sembari menunggu Oten, ya kita kewajibannya di sini adalah mendakwahkan kebenaran Islam. Apa kaitannya sih diskusi lintas agama dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdebat atau mujadilah? Itu istilah dalam bahasa Arab, mujadilah. Ada juga satu surah, mujadalah. Satu surah itu tentang perceraian, ya, tentang hubungan suami istri. Tapi terkait dengan mujadilah atau yang dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 125, berdebatlah dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dong. Tapi ini nggak tepat buat Kristen karena Kristen bukan Nasrani. Namun pemahaman yang kami lakukan, yang kita lakukan, ada satu dalil menjadi rujukan parameter kenapa apologet Islam Indonesia, para debaternya diridhai oleh Allah untuk mendakwakan kebenaran Islam melalui Al-Quran dengan kalimat di dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila, dan seterusnya. Shadaqallahul adzim. Jadi pemahaman kalau dalam literasi terjemahan, celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Sepanjang kita menemukan yang dimaksud kitab suci oleh umat beragama lain, maka kita pelajari yang mana yang dimaksud oleh Al-Quran. Ternyata ada yang mengaku bahwa Torah Musa dikanon sebagai perjanjian lama.
Nah, dikatakan di situ kita temukan Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kita bijaksana? Apakah kita memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Subhanallah, maha berkata. Jadi ada tertulis pena palsu penyurat. Pena palsu penyurat dalam artian adalah pena kita tahu itu ballpoint, dan mereka menulis kembali. Itu fakta historinya pada zaman Kaisar Ptolomeu II meminta kepada rabai Yahudi menuliskan kembali kitab Musa dalam bahasa Yunani, dikenal dengan LXX atau bisa dikatakan Septuaginta, yang dibawa kemudian oleh Athanasius di kanon dengan perjanjian baru, tulisan-tulisan yang jelas dikatakan siapa yang menulis perjanjian baru selain 4 gospel. Yang paling banyak adalah surat-surat Paulus. Maka Paulus menuliskan surat tersebut. Dia mengaku di dalam Galatia pasal 6 nomor 11. Lihatlah besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Nah, dia mengatakan di Galatia pasal 1 nomor 11, aku mendapatkan firman bukan dari manusia. Apa korelasinya? Satu pemahaman ilmu bahwa merujuk kepada substansial, bahwa Paulus menulis surat dengan tangannya sendiri dan mengaku mendapatkan ilham bukan dari manusia Yesus, melainkan dari sisi Yesus yang dituhankan. Saya rasa cukup jelas. Pembawaan ilmu komunikasi saya juga tidak terlalu ribet, bisa diikuti alurnya, bisa di cross check dalil-dalil yang saya sampaikan, insya Allah menjadi makfirah buat kita semuanya, meningkatkan iman Islam kita untuk tidak tergoda dengan pemurtadan yang ada. Wallahu ta'ala mubisawab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan kalau ada Kristen yang mau naik, monggo dipersilakan. Mengajak adu urat, betul ya? Betul, Kang. Ini kita mengajak mereka masuk ke dalam suatu kajian ilmu, kajian diskusi yang ada materi dan juga ada literasi. Itu. Jadi saya itu paling nggak suka. Akhirnya ngomong kita belibet, yang penting menghujat, bukan saya itu. Dan itu mungkin giroh masing-masing kita punya citra rasa atau karakteristik yang berbeda, tapi mohon kita sama-sama melihat dari Al-Quran, berdebatlah dengan cara yang baik supaya mereka bukan karena isi materi kita tetapi karena akhlak kita, mereka menjadi perantaraan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dan memang memiliki hak yang mutlak atas diberikannya hidayah kepada mereka. Allah ta'ala mubisawab. Lanjut. Teman-teman Kristen yang mau ngejawab tema diskusi kita siang ini, silakan naik. Kristen ketik 1, nanti bisa kita undang. Ya, silakan untuk teman-teman Kristen, silakan naik, kita berdiskusi di sini dengan diskusi santun tanpa hujatan ya, karena ini Komal Api Jabo, kita ada temanya di atas itu, Tuhan kok berwujud. Silakan untuk ditanggapi teman-teman. Di sini ada narasumber kita Kang Dito. Ya, silakan teman-teman nonton untuk naik ke atas. Kang, dilanjut aja kayaknya Kang, ini narasinya Kang. Kang Dito. Ya, baik. Sebagai suatu materi, melanjutkan apa yang kita diskusikan.
Kalau saudara-saudara kita yang kafir, kafir artinya adalah orang yang menutup diri dari kebenaran, akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan juga takdir qadha dan qadarnya, serta hari kiamat atau hari akhirnya. Ini kita sebut kafir. Kafir ada beberapa golongan. Yang dua yang paling besar, ada yang harbi, ada yang dhimmi. Kalau saudara Kristen memiliki kalimat atau kata kafir dalam Bible yang merujuk kepada orang yang di luar agamanya, ini nggak bisa disandurkan kepada satu rujukan penyerapan kosakata yang dimiliki di dalam Al-Quran kemudian dijadikan universal, kemudian diartikan yang salah, akan ketahuan. Jadi pemahaman ini kadang yang membuat kita umat manusia yang beragama baik Islam maupun Kristen memiliki interpretasi terhadap satu kosakata kafir. Bagi orang Kristen, kafir itu orang yang di luar agama Kristen atau agama tertentu. Tetapi di Islam, innalladzina kafaru. Nah, di situ ada kalimat kafaru yang arti kata dasarnya adalah kafir, kufar, kafaro, yang maknanya adalah menutup diri dari kebenaran Islam, bukan mengarah kepada yang dipaksakan diambil menjadi terjemahan sempurna dari kalimat raka yang ada di Matius pasal 5 ayat 22. Orang yang menyebut saudaranya kafir, di situ ada kalimat kafir. Kalau kita cek Strong Concordance atau kode penafsiran, kode pelafalan dalam original teks, yaitu raka. Arti yang sebenarnya definisinya adalah botol. BOTOL, LOL dan juga BODOH. Itu makna aslinya. Kenapa diambil terjemahan kafir? Karena bahasa itu terlalu vulgar. Tapi jejak digital tidak akan bisa kita tolak. Karena di versi ITL di situ disebutkan kamu BODOH, kamu TOLOL. Coba di cross check. Jadi ada terbitan LAI terjemahan lama itu dikatakan sangat vulgar. Kamu BODOH akan diserahkan ke dalam neraka api yang menyala-nyala. Jadi menyebut kepada saudaranya BODOH itu jaminannya adalah neraka. Tapi kita lihat apakah saudara-saudara Kristen paham dengan hal itu. Ternyata banyak yang tidak paham. Kita sering melakukan survei di Komal-Komal saudara Kristen mengatakan Tritunggal kepada Wanes, Wanes kepada Tritunggal atau denom yang lain dengan kalimat cacian seperti itu. BODOH, bodoh gitu kan. Itu masih kita sering dengarkan. Bahkan kita diskusi dengan mereka sebut kita juga seperti itu. Jadi tidak hikmat. Ya, silakan, sudah ada tamu yang masuk. Ya, izin Marvelino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan lanjut Kang Dito. Muslim ternyata. Marvelino ada yang mau disampaikan? Enggak ada, cuman saya memperkuat narasinya Bang Dito. Emang benar untuk tidak menyalahi pemahaman suatu kata itu harusnya kita kan orang bahasa Indonesia, harusnya kita memakai KBBI. Jadi dalam KBBI sudah tertulis jelas makna-maknanya atau arti-artinya kafir atau Allah atau Rasul atau apapun itu yang dipakai sama teman-teman kita umat Kristen. Tapi mereka ini memaknai kata-kata itu dengan sesuka hati mereka, tidak sesuai dengan KBBI. Makanya timbullah perdebatan antara Islam dan umat Kristen dari kata-kata itu juga, dari pemahaman pembacaan literasi juga.
kan Kristen itu kan cara mereka memaknai kitab suci itu berdasarkan dogma, bukan berdasarkan yang sudah tertulis di kitabnya mereka. Jadi itulah kita sering melakukan debat itu asal muasalnya dari situ, dari konflik kata-kata. Udah itu aja Bang Dito. Saya turun di bawah aja deh. Enak Makasih hati. Bang Marvelino bantu Iya, support di iya. bawah ya. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasien selanjutnya kalau ada silakan naik. Masya Allah. Ya, untuk teman-teman Oten, silakan naik ke atas, kita berdiskusi dengan santun by data ya teman-teman ya, jangan cuma modal congor aja. Kita diskusi by data. Di sini ada narasumber kita Bang Kang Dito. Silakan untuk teman-teman Oten yang mau berdiskusi silakan naik ke atas. Kalau misalkan memang teman-teman Oten tidak bisa berdiskusi, kurang mampu untuk berdiskusi, silakan untuk bertanya, nggak apa-apa ya Kang ya. Bertanya. Ya, silakan untuk teman. Kayaknya sepi juga ini Oten. Kemana ini Oten? Pada takut apa ya? Ya Kang, lanjut aja Kang, narasinya Kang. Ya, ini karena kebarengan saya ada di pelatihan bahasa Ibrani dengan guru kita More Muto. Mungkin sejenak bisa sambil nunggu Otennya datang ya. Ini saya lagi ikut kelasnya More Muto. Oh iya, hari ini ya 12.30. Masuk dulu. Ini saya sudah masuk. Izin saya menyimak dulu, kalau ada Oten bisa langsung saya ajak diskusi. Silakan diisi dulu. Saya percaya api Jabodetabek banyak para guru yang lain. Silakan, ada Bang Hairul Insan. Silakan. Diisi dulu sembari aku cari-cari Otennya. Silakan. Oten dicari-cari. Itu udah ada donat. Silakan. langsung disogok Ini kan Ibu, gimana? Ibu Padi selalu paham betul. Silakan. Udah paksa ngomong ini, udah masuk donat. Ya, lanjut Bang Hoer, lanjut. Aduh, Udah terbang ke Bang Hoer. Iya. Aduh. Apa yang mau saya bahas ya? Ini soal tema. Mungkin nggak? Boleh nggak? Atau gimana? Tuhan itu berwujud. Silakan. Dari sisi Islam boleh. Iya, begini Neng. Tapi nanti ini sebenarnya saya jelaskan lewat pribadi saja. Kalau di sini takut nanti terkesan kita itu mendebat isi tema, malah nanti kan seperti itu. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Teman-teman sekalian, iya, di dalam Al-Quran sangat banyak menjelaskan tentang konsep Tuhan yang benar, ya, baik menjelaskan tentang keberadaannya, kemahakuasaannya, dan juga kemahasempurnaannya, ditambah dengan penegasian dari sifat-sifat kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sering kita definisikan, ya, dengan zat yang maha sempurna, dan kesempurnaannya itu jelas banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu. Contohnya yang paling ringkas ada di suratul Ikhlas. Kemarin pernah saya terangkan di room ini, ya, apa pengertian suratul Ikhlas dan apa arti al-ikhlas itu sendiri. Mungkin untuk hostnya sudah pada paham, ya, sudah pada pintar insyaallah. Ya, sapa dulu lah tamunya, tamu. Ya, Sutrisno, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Bapak, abang, mas, mbak. Sutrisno, monitor. Bang Sutrisno monitor. Ya, nggak monitor beliau, silakan dilanjut. Iya. Masih ingat ya host-hostnya, ya, apa artinya suratul Ikhlas, ya? Masih ada yang ingat? Kalau nggak ingat berarti anak-anak durhaka ini. Murid-murid nggak. Ya. Nah, sama aja, sama-sama itu. Ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau lupa lagi terserah kalian, nggak mau tahu aku. Ya, al-ikhlas, dikatakan al-ikhlas apa? Al-khulus anis syai', ya, melepaskan kemelekatan terhadap sesuatu dan menjadikan, ya, hanya satu-satunya yang dituju. Ya, melepaskan kemelekatan dari sesuatu dan menjadikan satu-satunya yang dituju, kan? Itu tergambar dalam ayatnya, ya kan? Saya katakan bahwa asbabun nuzul, di antara sebab turun ayat ini adalah ketika orang kafir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jujurnya dia mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kami memiliki Tuhan yang terbuat dari patung, ya, patung yang terbuat dari emas, perak, perunggu, apapun itu. Artinya kami memiliki Tuhan-Tuhan seperti itu. Lihat, ini jujur mereka mengatakan. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana sebenarnya Tuhanmu itu. Ya, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suratul Ikhlas. Lihat, pas banget ketika ditanya tentang, ya, bagaimana Tuhannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya orang kafir menyifati Tuhannya dengan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, perunggu. Lalu Allah turunkan surah ini untuk menjawab pertanyaan dari kafir Quraisy.
Makanya ayatnya dimulai dengan perintah qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya. Dua ayat pertama ini adalah penetapan kesempurnaan. Ya, mengatakan bahwa dialah Allah satu-satunya, tidak boleh ada ilah-ilah lain selainnya. Dan dialah Allah tempat bergantung seluruh makhluk, tidak mungkin ada makhluk yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ayat terakhir adalah penegasian atas sifat kekurangan-kekurangan yang mustahil bagi Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin beranak layaknya manusia, layaknya binatang. Walam yulad, tidak mungkin diperanakkan sebab dia maha sempurna. Sebab dia tidak diawali oleh ketiadaan dan dia akan senantiasa kekal. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun dari makhluk ciptaannya yang setara dengannya. Inilah sifat Tuhan di dalam Islam. Simple, mengena. Dua ayat pertama penetapan, dua ayat terakhir penegasian. Lihat. Jadi teman-teman sekalian, saya jelaskan kemarin juga kepada hostnya, ahad yang pertama menunjukkan satu-satunya bahwa hanya Allah yang memiliki sifat seperti itu. Ahad yang terakhir, kan ada dua ahad di dalam suratul Ikhlas, adalah kepada makhluk yang tidak mungkin ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Faham ya? Kalau lupa lagi, nggak tahu lah aku. Entah apa yang kalian pikirkan. Ya, baik. Lantas, ya kan, kalau sudah mengetahui begitu sempurnanya Tuhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhannya kita semua, ya kan, bagaimana cara memanggilnya, ya kan, bagaimana cara meminta kepadanya? Maka saya ulangi lagi, Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, Qul id'ullaha awid'ur rahmana ayyan ma tad'u falillahil asma'ul husna. Ya, katakan kepada mereka, serulah dengan menyebut Allah atau Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, mana saja yang engkau panggil untuk menyerunya, falillahil asma'ul husna, maka milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Jadi kita bisa memanggil Allah Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Banyak. Ada 99 nama Allah yang maha sempurna. Ya. Lantas kalau kita sudah menyebut namanya, ya, mengetahui nama-nama yang terbaik, apakah kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani anallah. Sesungguhnya sayalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tiada sesembahan yang hak yang boleh diibadahi kecuali hanya aku. Fa'budini, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Inilah sempurnanya ajaran Islam, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keleluasaan kita untuk memanggil nama-namanya yang indah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya,
bahkan sebagai zikir untuk kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, bukankah dengan berzikir kepada Allah hatimu menjadi tenang? Maka seakan Allah ingin mengatakan aqimis shalah, dirikan salat agar ketenangan, kedamaian senantiasa menyertaimu. Begitulah sempurnanya konsep atau penjelasan tentang sifat Tuhan di dalam Islam. Lantas, kalau setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kita masih perlu khawatir dengan keadaan kita di dunia ini? Allah menjelaskan lagi di surat Al-Baqarah di ayat kursi, Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan senantiasa mengatur seluruh makhluknya setiap saatnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah merasakan kantuk, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat, ya, kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui seluruh apa-apa yang berada di antara kedua tangan kita. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang berada di belakang kita. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sya'. Tidak ada satupun yang dapat menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang dapat memiliki pengetahuan kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Maka luasnya perbendaharaan Allah, luasnya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak ada satupun, tidak ada satu keberatan pun. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan sedikit pun untuk mengatur, ya, untuk memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang diantaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang dikenal oleh kaum muslimin, wa huwal 'aliyyul 'azim, dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha perkasa. Wallahu taala alam. Ya, teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik, kirim permintaan. Yang nggak paham tinggal ketik naik, nanti kita naikkan. Teman-teman Muslim minta dibantu supportnya, tap-tap layar, love orange, repost, reshare. Terima kasih. Lanjut Bang Insan. Aduh, udah mulai lemas ini. Harus diisi lagi bensinnya. Mulai. Lanjut Bang Insan. Nanti kena framing loh. Lanjut. Ya, baik. Teman-teman sekalian, ya. Sungguh merupakan kebahagiaan, ya, bagi umat Islam yang sedari lahirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala melahirkan dia, ya, mengizinkan dia lahir dari keluarga muslim, sehingga dia terdidik pada ajaran yang benar, ya kan, terdidik pada akidah yang benar, yang dia hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati itu, mengamalkannya, ya, menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Maka jaga baik-baik ini. Dan juga kepada teman-teman yang belum memeluk Islam, yang mungkin
dia terlahir dari orang tua yang kafir, ya, senantiasa ya cari kebenaran sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia pada kita, ya. Coba cross check kembali ya terkait apa yang kita yakini saat ini, apakah membawa ketenangan pada diri kita atau justru membawa kegelisahan, karena kebenaran itu memiliki cahaya, ya. Kebenaran yang kita miliki, dia memiliki cahaya, dia laksana lentera yang bisa menerangi setiap jalan kehidupan kita. Satu lagi teman-teman, Tuhan kita yaitu pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak akan membiarkan kita melakukan kesia-siaan di muka bumi ini, yang artinya setiap jalan kehidupan kita haruslah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan bimbingan wahyu, ya, dengan aturan-aturan yang dia turunkan sebagai pedoman jalan petunjuk kehidupan manusia. Maka sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang berpikir jernih, maka coba sesekali kita renungkan, kita baca kembali ya apa yang kita yakini sebagai risalah, ya, sebagai pedoman kehidupan kita. Kita cross check kembali secara detail ya, dengan hati yang jujur. Apakah buku panduan yang ada di hadapan kita sekarang betul-betul membawa kita kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran, atau justru kita temukan banyak kontradiksi, bahkan tidak sedikit mungkin mengajarkan kita kepada jalan kenistaan, jalan yang membawa kita pada keburukan. Maka saya sebagai muslim, alhamdulillah, telah melakukan penelitian itu, walaupun harus terus melakukannya. Saya alhamdulillah sampai saat ini sangat-sangat takjub kepada buku panduan yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya semuanya kebenaran, petunjuk kehidupan, berisi hukum, bahkan penceritaan kisah-kisah yang benar sebagai pelajaran kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Inilah Al-Quran dan juga tentunya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, siapapun Anda, kalau Anda muslim, maka perdalam, fahamin secara mendalam apa yang menjadi pedoman kehidupan Anda. Kalau Anda seorang yang kafir, maka coba telusuri, mumpung Allah masih memberikan Anda waktu, telusuri kembali apakah pedoman yang ada di depan Anda sekarang yang Anda yakini sebagai kitab suci itu berisikan konten kebenaran, atau justru penuh dengan kontradiksi yang justru banyak mengajarkan kebencian, banyak mengajarkan agar kita justru masuk ke dalam jurang-jurang kenistaan, teman-teman sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya memberikan kita akal dan pemikiran yang jernih untuk kembali meneliti sebelum kita nanti kembali kepadanya pada saat yang sudah ditentukan. Allahu a'lam bishawab. Host kita dan teman masih sholat. Bang Insan udah sholat belum nih? Alhamdulillah, saya sholat di masjid 5 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo teman-teman Kristen yang di bawah mau diskusi, silakan naik ya. Di atas ada narasumber kita. Yang masih bingung atau mau bertanya boleh. Mami? Monitor Mami? Ketik aja satu teman-teman yang Kristen, kalau misalnya nggak bisa multi nanti kita naikkan. Ketik satu, angka satu aja.
Ngomong Bang Insan, nggak apa-apa. Nunggu Otet nanti diam semua. Rumpet pula. Ngomong apa lagi? Ya, Ngomong, seputar itu. ngomong lah apa aja. Apa aja? Jangan apa aja. Lanjutan maksudnya. Iya. Ini lagi pada sholat, nggak lagi gantian sholat Sholat asar. suhur lah. Perasaan zuhur udah dari tadi loh. Kenapa baru sholat? Iya. Tuh tanya hostnya lagi sholat.